Don't miss out on your best team to study. Don't miss out on your best team to study. Jangan lewatkan kesempatan terbaik untuk belajar. Jadi pada kesempatan ini kita belajar. Anda belajar, saya juga belajar. Sebenarnya saya lebih cocok menggunakan kata belajar dalam menyampaikan materi, tapi berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Kemudian kata mutiara berikutnya, teruslah berbuat baik meski tak dikenal orang. Seperti jantung, ia tak terlihat, namun terus bergerak memberikan kehidupan. Maksudnya kita berbuat baik ini tidak pernah berhenti. Saya tidak sempat, tidak ada istilah. Seperti kita dulu jantung, kalau jantung ada istilah, saya capek, saya bertahun-tahun saya mau berhenti. Tidak ada. Hanya tidak ada alasan karena kita lelah, karena faktor yang lain untuk berbuat kebajikan. Apapun dan apapun kebajikan terus kita lakukan. Kalau kita belum bisa berbuat banyak, ya yang sedikit pun tidak apa. Kalau kita tidak bisa berbuat banyak terhadap orang banyak, ya terhadap orang sedikit pun tidak apa. Bahkan minimal terhadap keluarga dan diri kita sendiri. Kata bijak berikutnya, the success point is when can manage time. Saya ulangi, the success point is when can manage the time. Orang yang sukses adalah orang yang pandai mengatur waktu. Jadi kalau orang itu berbuat tapi tidak pandai mengatur waktu, saya tidak sempat sehingga tidak bisa berbuat banyak. Karena berbagai alasan tadi, sebetulnya alasan-alasan yang dikemukakan itu karena tidak pandai mengatur waktu, tidak pandai memanage. Sebetulnya kalau kita pandai, piawai dalam memanage apapun ya, bukan hanya waktu, termasuk fulus, termasuk dana. Ya kalau memang kita waktunya terbatas, ya bagaimana mengatur waktunya? Ya sedikit-sedikit. Kalau kita punya dana sedikit, bagaimana kita mampu memilihnya sehingga kita bisa menggunakan dana yang sedikit itu untuk berbagai kepentingan. Alasan dananya sedikit, gajinya sedikit, tapi tadi sudah disampaikan dia akan dinaikkan 12,5%. Tapi katanya kurang cerah. Apa memang tidak ditunjukkan kecerahan ini? Kalau 100% sebenarnya setuju ya. Tapi yang untuk membuat 100% itu mungkin harus berhitung. Berkali-kali harus ada kegiatan tertentu yang harus dihentikan. Membangun infrastruktur dihentikan, mengikuti kegiatan apa dihentikan, membayar apa dihentikan, demi untuk memenuhi hajat semua, menaikkan 100%. Tapi yakinlah bahwa pada saatnya nanti kesejahteraan kita akan lebih baik daripada sekarang. Insyaallah, Allahumma amin. Terima kasih Anda yang tadi sudah sebutkan, mestinya sekian, yang hadir sekian. Kita berbaik sangka saja kepada yang belum sempat hadir, lebih-lebih yang tidak izin, tidak memberitahu, mudah-mudahan mungkin lupa, mungkin tidak sempat izin, dan berbagai mungkin yang lain. Mudah-mudahan pada saatnya nanti
yang belum sempat hadir pada kesempatan ini bisa bersama kita hadir pada kesempatan yang lain pada tema yang sama. Baiklah, itu pengantar materi yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti ada kata-kata bijak yang lain yang akan saya sampaikan. Sebenarnya kata-kata bijak itu Anda bisa membuat sendiri, bisa membuat sendiri. Sementara ini kita tidak begitu produktif, tapi konsumtif, jadi hanya menerima yang tidak apa-apa. Asal ada kemampuan untuk menerima yang repotkan, sudah tidak produktif dan tidak memposisikan diri sebagai konsumtif. Nah, terus orang yang seperti itulah orang yang statis, orang yang tidak mau maju dan tidak mau menghargai, mengambil kinerja, mengambil pemikiran dari orang lain. Tapi insya Allah Anda yang hadir pada kesempatan ini adalah termasuk orang-orang yang produktif dan sebagiannya konsumtif. Baiklah, kaitan dengan aswaja. Aswaja itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, disingkat aswaja. Terus Ahlus Sunnah, Ahlus keluarga, kelompok atau golongan. Bisa diartikan keluarga, bisa kelompok, bisa golongan. Sunnah itu ucapan, perbuatan dan takdir Nabi. Ucapan, perbuatan dan takdir atau restu Nabi. Maksud restu itu Nabi tidak melakukannya. Yang melakukannya para sahabatnya. Nabi tidak memberi contoh, tidak melakukannya. Yang melakukannya orang lain, para sahabat Nabi. Tapi Nabi mendiamkannya dan tidak melarangnya. Berarti mengizinkan. Itulah yang namanya takdir restu. Dan di dalam Islam banyak takdir itu banyak. Nabi tidak melakukannya, tapi Nabi merestui. Ada kelompok tertentu yang tidak menggunakan takdir. Pokoknya yang dijalankan, yang ditiru apa yang pernah diucapkan oleh Nabi dan apa yang pernah dilakukan oleh Nabi. Kalau tidak, no. Itu anti pokoknya. Pokoknya kalau Nabi tidak mengucapkan dan tidak melakukannya, tidak akan pernah melakukannya. Tapi itu sebetulnya kata-kata itu. Sebetulnya sebagian pada kata-kata, praktiknya sebetulnya mereka mengingkari dari prinsip, dari sikapnya. Contoh kecil saja, contoh sedikit. Nabi tidak pernah memberikan contoh sholat tarawih penuh 1 bulan. Nabi tidak pernah memberikan contoh sholat tarawih penuh 1 bulan. Ada kelompok tertentu yang saya sebutkan tadi itu, ternyata 1 bulan penuh. Contoh siapa? Sebetulnya Nabi tidak melakukan sholat tarawih berjamaah di masjid itu sepenuh selama 1 bulan itu sebetulnya. Bukan tidak setuju. Nabi khawatir kalau sholat tarawih full 1 bulan itu di bulan Ramadan. Nabi khawatir nanti umatnya menganggap bahwa sholat tarawih full di bulan Ramadan itu wajib. Khawatir dianggapnya wajib. Padahal tidak wajib. Tidak sholat tarawih juga tidak apa-apa. Tidak wajib. Hanya sunnah, tapi sunnah yang berpahala sangat besar. Kalau Anda membaca fadilah sholat tarawih di sholat itu setiap malam luar biasa. Fadilahnya sholat tarawih setiap malam ke-1 sampai malam terakhir itu ada fadilah-fadilah tersendiri, fadilah-fadilah tertentu.
Definisi tadi belum selesai. Sunnah sudah saya terjemahkan ya. Semua ucapan, semua perbuatan dan takliran itu namanya sunnah. Apapun. Memang ada pengecualian. Sudah saya balik dengan apapun, tapi nanti ada pengecualian. Kemudian jamaah tersebut ternyata ada beberapa orang yang memaknai jamaah. Sebenarnya yang dikehendaki dari kata wal jamaah itu adalah para sahabat Nabi. Jamaah Nabi atau para sahabat Nabi. Tapi ada yang menerjemahkan sholat berjamaah. Ada yang menerjemahkan sholat berjamaah. Padahal yang dikehendaki di situ, yang jumhur, yang mayoritas yang menerjemahkan makna wal jamaah di situ adalah para sahabat Nabi. Jadi maksudnya dari ahlus sunnah wal jamaah itu kelompok golongan atau keluarga yang senantiasa mencontoh ucapan, perbuatan, dan restu Nabi dan apa-apa yang dijalankan oleh para sahabat Nabi. Jadi kita kalau Nabi tidak menjalankan, tapi sahabat menjalankan, kita tiru. Dan kalau kita hanya mencontoh Nabi saja, tidak mau mencontoh sahabat Nabi, berarti terhenti di ahlus sunnah saja. Tidak diteruskan wal jamaah. Mana wal jamaah disana para sahabat Nabi. Jadi sahabat Nabi melakukan apa, mengucapkan apa, kita tiru. Nah, termasuk jamaah sholat tarawih full 1 bulan untuk meniru sahabat Umar. Meniru siapa? Sahabat Umar. Jadi jangan nanti tidak sahabat. Karena sahabat adalah orang yang hidup bersama Nabi dan berjumpa dengan Nabi. Tentu ilmunya, wawasannya, meskipun tidak persis, yang mirip-mirip kanjeng Nabi. Beda dengan kita yang sudah hidup berabad-abad dari kehidupan Nabi. Tapi ada orang yang hidupnya sudah berabad-abad, sudah ribuan tahun dari masa Nabi, menganggap seakan-akan dia serba paham, serba mengerti, bahkan melampaui pemahaman agama dibandingkan dengan para sahabat Nabi. Ada. Tapi orangnya tidak adil. Berarti anak adil. Pada suatu hari, Nabi sedang berkumpul bersama para sahabatnya. Nabi mengungkapkan kalimat, nanti umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang 72 golongan sesat dan masuk neraka, dan 1 golongan selamat dan masuk surga. Mendengar ungkapan Nabi itu, salah satu sahabat ada yang bertanya, wahai Nabi, 1 golongan yang selamat dan masuk surga itu siapa? Wahai Nabi, 1 golongan yang selamat dan masuk surga itu siapa? Nabi tidak menunda-nunda kalimat untuk menjawab. 1 golongan umatku yang selamat dan masuk surga itu golongan ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau kita ingin selamat dan masuk surga, jadilah golongan ahli sunnah wal jamaah. Menelaah, memahami dari hadis tersebut, setiap umat, setiap golongan, setiap paham yang ada di muka bumi ini ngaku saya juga aswaja. Salafi menganggap saya ini aswaja. LDI menganggap saya aswaja. 212 menganggap aswaja. HTI aswaja. Syiah aswaja. Khawarij aswaja. Mampu. Sekarang yang terpenting bukan di pengakuan saja,
Sekarang prakteknya seperti apa? Praktek sehari-hari kita ini seperti apa? Tidak perlu ngaku membuat label tulisan saya ini aswaja. Tidak terlalu penting. Tidak terlalu penting. Yang penting bagaimana? Yang paling penting, sudahkah kita berucap, berbuat sesuai dengan contoh Nabi dan contoh para sahabat Nabi? Itu pertanyaannya. Kalau sudah, berarti kita sudah masuk dalam golongan aswaja tersebut yang akan selamat dan masuk surga. Anda juga aswaja? Aswaja, Pak. Sekarang sedang membicarakan aswaja, tapi Anda, kan saya belum tahu persis. Anda itu sebetulnya siapa? Bajunya aswaja, bajunya. Saya bajunya juga ada bajunya NU. Ya. Yang penting baju juga yang penting. Tapi ada yang lebih penting, betulkah fisik dan rohaninya, jasad dan rohaninya itu seperti apa baju? Seperti baju yang dikenakannya. Bajunya aswaja, bajunya NU. Yang pakai baju apa ya NU, apa ya aswaja, itu Anda bisa menjawabnya. Sekarang praktek seharian Anda seperti apa? Komplit sejak dari akidahnya seperti apa? Bagaimana berakidah? Nanti akan kita bahas akidah aswaja itu seperti apa. Akidahnya seperti apa? Ucapannya seperti apa? Amalia hariannya seperti apa? Kegiatan di masyarakat sekitarnya seperti apa? Itu nanti baru. Kalau nanti sudah cocok, berarti aswaja. Sudah cocok. Kalau belum, wah, yang itu belum saya. Oh, berarti masih sembunyi aswaja. Yang lumayan sembunyi aswaja. Atau yang repotan aswaja gabungan itu ada aswaja gabungan. Saya punya teman saya, tapi tidak perlu saya sebutkan namanya ya. Dia counternya itu lebih tepat, bukan hanya gabungan ya. Bunglon itu pernah beli bunglon ya. Itu hebat itu. Itu kalau dia terbang di pohon, dia warnanya coklat, kulitnya bisa sama warnanya dengan warna pohon yang dihinggapi. Kalau dia hinggap di pohon yang berwarna hijau, dia akan berubah kulitnya itu berwarna hijau. Orang tersebut itu sebetulnya saya katakan gandungan atau bunglon itu. Dia kalau cerita dengan orang-orang yang sepaham Wahabi atau Salafi, ya dia betul Wahabi Salafi. Kegiatan-kegiatannya kiprah kehidupan sehari-hari belum Wahabi Salafi. Disangkanya saya tidak tahu. Saya kan termasuk pengamat. Pengamat dan saya juga punya peta paham. Peta paham dalam Islam ini saya punya. Misalnya di kota baca belah mana itu yang ada paham Salafi, ada HTI, ada P, ya ada 21, 12. Kemudian di mana ada yang paham LDI, saya punya petanya. Bahkan bukan hanya di Purworejo, Kota Gajah ini, sampai di kabupaten lain. Purworejo di mana? Ada yang namanya Purworejo. Di Purworejo itu ada tempat dan musola atau masjid LDI. Di Kota Gajah Nambarjo sana, bahkan saya kenal dengan orangnya, kenal dengan orang. Di Purbolinggo sebelah mana, di Wajipara di sebelah mana, dan siapa orangnya di Purworejo punyakah saudara? Itu sampai seperti itu saya menelitinya. Hanya memang tidak saya publikasikan ya, ke sembarang orang lebih menyebut nama.
baik menyikapi dari paham aswaja yang diakui oleh umat di belahan planet bumi ini. Itu ada, saya kelompokkan menjadi tiga. Ada yang memang betul-betul aswaja murni, ada aswaja setengah, tapi yang kadang-kadang seperti kurang aswaja, seperti kurang ilmu. Kadang-kadang, wah itu juga kelihatan. Ada yang betul-betul ya bunglon tadi. Kita memang harus gentleman ya, harus gentleman dan gentle girl. Artinya kita berada di mana saja, kita tidak perlu tutup-tutupi. Kita amalia kita seperti apapun kita berada di mana, jangan ditutup-tutupi. Hanya kalau kita memang diminta untuk menjadi imam sholat misalnya, kalau kita mencontoh Imam Syafi'i, bagaimana? Imam Hanafi, kalau di Indonesia ini tokoh Muhammadiyah misalnya Profesor Dr. Hamka, seperti apa? Itu bukan berarti pendiriannya tidak kuat. Adaptasi, toleransi. Kita memang harus punya toleransi. Tapi toleransi yang seperti apa? Kita harus menyesuaikan toleransi. Seperti misalnya Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i itu dia sholat di jamaahnya Imam Hanafi. Meskipun Imam Syafi'i yang menjadi imam sholat subuh misalnya, dia tidak baca kunut. Imam Syafi'i tidak membaca kunut meskipun menjadi imam sholat subuh. Mengapa? Menghargai gurunya dan menghargai jamaah yang ada. Ketika Imam Hanafi dia diminta untuk menjadi imam di jamaahnya Imam Syafi'i, di pahamnya Imam Syafi'i, Imam Hanafi yang tidak pernah kunut itu, dia baca kunut. Padahal biasanya tidak pernah baca kunut. Tapi dia tahu di belakangnya itu makmumnya adalah orang-orang yang mengikuti paham Imam Syafi'i. Imam Hanafi yang baca kunut. Termasuk Profesor Hamka dulu waktu ketika menjadi ketua MUI itu pernah berkunjung ke Jombang, pondok-pondok pesantren karena memang tempatnya pondok pesantren di Jombang itu beberapa meter pondok. Kebetulan saya juga berasal dari Jombang dan sering ke sana. Jadi waktu itu Profesor Hamka itu minat di salah satu rumahnya kiai pondok. Karena minat pagi sholat subuh, diminta oleh kiai pondok itu untuk mengimami sholat subuh itu. Meskipun mintanya agak maksa. Sebetulnya agak kelihatan menghindar. Profesor Hamka itu mau menghindar, tidak mau. Tapi karena piawainya kiai pondok itu sudah membujuk barangkali untuk beliau mau menjadi imam, makanya dia mau. Ternyata di rakaat yang kedua sholat subuh itu beliau tidak membaca kunut. Padahal di rumah dan di kelompok-kelompoknya tidak pernah baca kunut. Nah seperti itu toleransi yang memang perlu ya, memang perlu. Dan saya sendiri juga ya pernah. Saya dulu pernah ngajar ngaji di masjidnya orang-orang Muhammadiyah. Pernah ngajar ngaji di masjidnya orang-orang Muhammadiyah. Meskipun di situ tidak ada tulisan merek Masjid Muhammadiyah, tidak ada. Hanya dibangun oleh orang Muhammadiyah dan amali harian